juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di hari Pentakosta ini kita akan kembali membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Hari ini kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang menolong kami, untuk penyertaan-Mu yang selalu menopang kami. Satu pekan telah kami jalani dan ada banyak sekali cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, di dalam salah satu hari raya gerejawi penuh makna, yaitu hari Pentakosta, kami berkumpul sebagai gereja Tuhan yang meyakini Roh Kudus itu pun hadir sebagai bentuk dari karya Allah yang menopang kami, memakai akal budi dan perasaan kami untuk menghadirkan karya-karya Tuhan yang besar. Karenanya ya Bapa, tuntun kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan menghadirkan itu sebagai tuntunan yang sejati bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan.
Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Salam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bentuk pelayanan yang menarik bagi saya untuk saya tekuni adalah pelayanan bagi warga binaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Kenapa menarik bagi saya? Karena di luar dugaan saya sebelumnya, di sana saya berjumpa dengan orang-orang yang menurut saya kuat. Awalnya saya pikir mereka lemah, orang-orang yang dipenjara, yang kemudian menebus kesalahan mereka dengan diam di bui selama beberapa waktu. Ternyata saya salah, saudara. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kuat. Bayangkan saudara, yang pertama, mereka tidak bisa hidup bebas. Tapi mereka kuat menjalaninya dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, mereka juga adalah pribadi-pribadi yang seringkali mulai dilupakan oleh keluarganya. Banyak dari mereka yang sudah lama tidak dijenguk oleh keluarga-keluarga mereka. Karena bagi banyak orang apa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini adalah aib. Dan aib itu saudara mendatangkan malu. Bahkan dalam salah satu percakapan pastoral saudara, ada seorang sahabat di sana yang mengatakan, Pak Pendeta, istri saya sudah menikah lagi. Sementara saya ada di dalam sini. Sungguh sangat kuat saudara, mereka bisa menanggung itu. Bahkan setelah mereka kemudian menyelesaikan masa hukumannya, mereka bisa keluar saudara. Apakah persoalan menjadi selesai? Tidak. Sekalipun mereka kemudian memiliki keterampilan, memiliki kemampuan, memiliki keahlian karena dibina selama ada di lapas. Namun sampai hari ini saya kira stigma itu, predikat sebagai orang yang pernah dipenjara itu terus melekat dalam diri mereka. Jarang ada orang yang kemudian mau terbuka, memberi pekerjaan kepada mereka atau bekerja bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka kemudian tetap kuat bertahan. Mereka yang pernah menjadi orang-orang yang gagal ini, saudara-saudara, tetap menatap hari depan dengan keyakinan. Saya kagum dengan moto mereka. Mereka punya moto yang menurut saya sangat indah sekali. Lebih baik mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Lebih baik orang yang pernah gagal lalu kemudian sukses daripada orang yang pernah sukses namun sekarang gagal. Saudara membaca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, saudara. Belajar kembali mengenai kisah Petrus. Maka saudara-saudara mengingatkan saya tentang moto dari sahabat-sahabat kita di lembaga pemasyarakatan itu. Bagaimana tidak saudara, Petrus ini orang yang kemudian pernah gagal. Pernah jahat saudara-saudara. Pernah menjadi pribadi yang melakukan tindakan yang sangat memalukan. Seluruh bagian kitab Injil saudara yang menggambarkan relasi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya memberikan penjelasan yang sama. Bahwa Petrus adalah orang yang dekat dengan Yesus. Dia adalah pribadi yang selalu kemudian punya tempat khusus di hati Tuhan Yesus. Dipercaya. Menjadi pribadi yang kemudian selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, dalam peristiwa penyaliban, penderitaan Tuhan Yesus, kita tahu betul
dia menyangkal Tuhan Yesus. Semua relasi kuat yang harmonis antara dia dengan Tuhan Yesus itu, dia gugurkan, dia lunturkan, dia hilangkan karena cari aman. Dia tahu betul Tuhan Yesus disalibkan. Dia tahu betul Tuhan Yesus akan dibunuh. Dan dia sadar bahwa murid-murid seperti dia pun bisa mengalami hal yang sama dengan gurunya. Dia cari aman. Dia gagal, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus datang menjumpai saudara-saudara. Tentu dalam keseluruhan pasal 21 kita tahu tidak hanya kepada Petrus Tuhan Yesus menampakkan diri. Kepada murid-muridnya yang juga sama-sama putus asa. Yohanes dan murid-muridnya yang lain. Yang sedang kembali saudara-saudara ke dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan di pantai Danau Tiberias, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Termasuk Petrus. Dan di sanalah saudara-saudara Tuhan Yesus memberikan kehangatan cinta kasih-Nya kepada Petrus yang gagal, saudara-saudara. Diberi kesempatan lagi. Tidak ada penghakiman, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyambut kembali Petrus. Diberi kepercayaan, dikuatkan, dibekali agar setia menjadi pelayan Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam bagian selanjutnya kita tahu bahwa Roh Kudus pun dihadirkan. Roh Kudus dicurahkan. Dan lewat perjumpaan-perjumpaan yang penuh cinta kasih itu, Tuhan Yesus kemudian mengubahkan Petrus. Dari pribadi yang gagal, pribadi yang pernah melakukan aib, pribadi yang pernah jahat, menjadi pribadi yang baik, pribadi yang besar, pribadi yang luar biasa. Saudara, kalau kita kemudian memperbandingkan apa yang terjadi dalam peristiwa penyaliban Yesus dengan hari Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus, paling tidak ketika kita membaca kisah awal dari kisah para rasul, ada perbandingan yang luar biasa. Petrus yang tadinya pengecut, dia menyangkal Yesus di hadapan penduduk Yerusalem yang menyalibkan Yesus. Maka dia kemudian menjadi pribadi yang besar. Di hadapan penduduk Yerusalem yang sama. Dia berkhotbah dengan berani mengenai ketuhanan Yesus. Dan dia membuat 3.000 orang lebih percaya. Petrus diubahkan. Dia menjadi pelayan Tuhan yang setia. Bukan berdasarkan kemampuan dirinya. Tetapi dirinya dipakai seutuhnya oleh Roh Kudus bekerja. Dan di sana dia bisa melakukan banyak tanggung jawab untuk melakukan pekabaran Injil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, secara sinodal hari-hari ini, melalui renungan hari Pentakosta ini, kita diajak untuk kembali merenungkan. Begitu seringnya kita menolak pelayanan bagi Tuhan. Di gereja, saudara-saudara, di masyarakat pun sama, di tengah-tengah hidup kita di dunia ini. Di tempat di mana seharusnya kita diutus oleh Tuhan. Ada banyak sekali ruang-ruang yang Allah berikan bagi kita untuk melayani, tapi kita menolaknya. Kenapa? Banyak saudara-saudara. Tapi alasan klise yang paling sering muncul adalah kita orang-orang yang gagal, kita orang-orang yang kecil, kita orang-orang yang punya keterbatasan, kita punya banyak kekurangan.
Apa kita layak melakukan peran-peran pelayanan milik Tuhan yang besar itu? Hari ini kita belajar. Roh Kudus akan menguatkan kita. Dia memakai seluruh diri kita. Akal budi, perasaan kita, pikiran kita, saudara. Sebagai alat bagi karya Allah. Sehingga kita yang terbatas ini bisa melakukan karya Allah yang besar. Karenanya jadilah pribadi-pribadi yang terbuka untuk mengatakan, aku mengasihimu Yesus. Aku mau turut hadir di dalam pekerjaan-pekerjaanmu di tengah dunia ini. Pakailah diriku yang terbatas ini untuk engkau pakai. Sehingga aku pun bisa turut mempermuliakan namamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau melalui Roh Kudus-Mu tidak hanya menjumpai Petrus, tidak hanya menjumpai murid-murid yang lain, namun Engkau pun menjumpai kami. Kami yang juga seringkali merasa begitu kecil, tidak layak, merasa gagal, merasa begitu punya masa lalu yang kelam. Sehingga ruang-ruang pelayanan di tengah hidup kami sebagai gereja-Mu seringkali kami tolak. Karenanya ya Bapa, kami bersyukur untuk firman ini. Karena melalui pengalaman iman saudara tua kami, Rasul Petrus, kami diyakinkan, kami dikuatkan kembali untuk mau menerima bentuk-bentuk pelayanan-Mu yang sangat beragam di tengah hidup kami. Tolonglah ya Bapa, sehingga di dalam berbagai keterbatasan kami boleh melakukan hal-hal yang semakin mempermuliakan kebesaran nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ini dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ku